Hai chess lovers, masih dari video World Blitz Chess Championship 2022. Banyak kan yang penasaran dengan kabar dari Hans Niemann, pecatur asal Amerika Serikat yang dituduh sebagai cheater ketika berhadapan dengan Magnus Carlsen di turnamen Grand Chess Tour. Nah, Hans Niemann mengikuti video World Blitz Chess Championship 2022 kali ini dengan performa yang kurang bagus ya guys. Jadi banyak melakukan blunder yang membuat dia harus bermain di papan bawah guys. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan ketika Hans Niemann berhadapan dengan pecatur asal Iran, Gaim Maghamiasan. Ini merupakan Grandmaster yang lolos ke FIDE World Cup tahun 2021 di Sochi, Rusia. Dan Gaim merupakan mantan pelatihnya Alireza Firouzja ketika Alireza masih membela Iran. Nah, di partai ini Hans Niemann bermain dengan sangat cantik, menukar menteri dengan benteng, dan membuat skakmat dengan bantuan benteng dan kuda. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Tonton terus sampai habis. Pastinya ini permainan yang patut kita tiru guys, bermain dengan buah hitam, tapi Hans Niemann melakukan counter yang sangat apik. Sebelum itu jangan lupa like dulu video ini, supaya video ini berkembang, share, dan jangan lupa subscribe juga nyalakan lonceng notifikasi. Gaim Maghamiasan memulai dengan pembukaan Inggris. Hans Niemann merespon dengan kuda F6. Kemudian putih kuda C3 dan hitam G6. Kemudian putih G3, hitam gajah G7, putih gajah G2, dan hitam melakukan rokade pendek. Putih D4, hitam D6, putih E3, dan hitam E5. Kemudian putih kuda G ke petak E2, hitam kuda C6, putih D5, hitam kuda A5, putih B3, dan hitam melakukan jalan C5. Putih memotong pion dengan en passant, hitam memukul balik dengan pion. Nah, sejauh 10 langkah ini, teman-teman, apa yang dimainkan oleh Hans Niemann kalian bisa tiru ya. Ini salah satu cara terbaik untuk merespon pembukaan Inggris atau English Opening. Nah, jadi saya bisa rekomendasikan ini adalah salah satu cara terbaiknya merespon pembukaan Inggris. Putih melanjutkan dengan gajah A3, mengincar pion di petak D6. Ancaman berbahaya, hitam merespon dengan kuda E8. Putih lakukan rokade, hitam menteri C7. Putih menteri D2, idenya sangat apik, Gaim Maghamiasan. Menteri D2 tujuannya adalah untuk benteng A ke petak D1 dan mengincar pion di petak D6. Hitam gajah E6, putih benteng A ke petak C1, hitam kuda B7. Putih benteng F ke petak D1, hitam benteng C8. Nah, putih di sini melakukan serangan berbahaya dengan pengorbanan pion kuda ke petak D5. Boom. Tujuannya, kalau hitam di sini memakan dengan pion, maka perwiranya akan kembali dan putih akan membuka jalur C. Jelas ini berbahaya buat pemain hitam. Kalau menteri D7, pion memukul gajah, pion memukul balik, dan putih dapat lanjutkan dengan benteng memukul benteng C8, menteri memukul benteng, dan putih akan lanjutkan dengan benteng C1. Menteri D7, putih akan melanjutkan dengan jalan gajah ke petak C6. Lihat betapa berbahayanya perkembangan buah dari Gaim Maghamiasan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Hans Niemann ketika kuda D5? Ya, dia harus tetap menjaga petak E7-nya, karena kudanya juga mengancam forking di sini, skak benteng. Artinya, di sini Gaim Maghamiasan memiliki tujuan berbahaya dan harus direspon dengan menteri D7. Tapi menariknya, setelah menteri D7, kemudian Gaim menarik kembali kudanya ke petak C3. Kemudian hitam menyerang dengan langkah F5, putih E4. Nah, ini momen menarik berikutnya. Karena setelah langkah E4, Hans Niemann menyerang dengan langkah F4. Boom! Kalau kita hitung sekilas ya. Dengan jalan pion F4 ini, apakah tidak menjatuhkan pion di petak F4? Maka tidak ya guys. Jadi kalau dimakan, kuda memukul pion F4. Maka hitam memiliki jawaban gajah H6. Kalau kuda E2, maka hitam dapat melanjutkan dengan jalan benteng memukul kuda F4. Kuda memukul benteng, dan akan ada jalan menteri F7 supaya dapat mengambil kuda di petak F4. Ya, benteng ditukar dua kuda pastinya akan memberikan kemenangan bagi pemain hitam. Hitam F4, putih F3, pion memukul pion, pion memukul pion, hitam menteri C7. Putih menteri E3,
hitam kuda F6. Putih kuda 4, hitam C5. Mematikan ancaman dari gajah A3 dan rencana putih dengan C5. Putih menarik kembali kuda ke petak C3, hitam A6, karena tujuan kuda C3 untuk kuda B5. Kemudian putih benteng D3, Hans Niemann menyerang dengan H5. Putih benteng C ke petak D1, hitam raja H7. Putih gajah C1 dengan tujuan mencegah gajah ke petak H6. Hitam menteri F7. Nah, ini sangat solid banget ya, teman-teman. Pertahanan dari hitam. Putih raja H1, hitam kuda D7. Putih kuda G1, hitam manuver dengan kuda B8. Ini juga ciamik nih, manuver yang dilakukan oleh Hans Niemann. Kudanya pindah dari petak F6 ke petak D7. Kemudian ke petak B8. Apa sih tujuannya, guys? Ada yang tahu nggak? Ya, tujuannya adalah untuk kuda ke petak C6 dan kuda ke petak D4. Jadi manuvernya sangat cantik dan punya tujuan beberapa langkah ke depan yang bisa kita tiru, guys. Kuda B8, putih kuda H3. Gajah memukul kuda, gajah memukul gajah, hitam benteng C ke petak E8. Kenapa Hans Niemann mau melakukan pertukaran kuda dan gajah? Karena kuda di petak H3 tadi bahaya banget. Tujuannya masuk ke petak G5. Putih kuda E2, hitam kuda C6. Putih kuda G1, hitam kuda D4. Putih gajah G2, hitam melakukan manuver kuda yang lainnya dengan kuda D8. Putih kuda H3, ya dia juga melakukan manuver kuda ke petak H3 dengan tujuan kuda ke petak G5. Direspon dengan kuda D8 ke petak E6, putih F4, hitam gajah H6, putih benteng F1, hitam H4. Nah, disinilah momen krusialnya, tinggal 14 detik. Gaim Agami Ehsan melakukan kuda ke petak G5. Boom! Gajah memukul kuda, pion memukul gajah. Nah, ada ancaman menteri. Hans Niemann tidak meminggirkan menterinya, jadi dia tidak kabur menterinya, tapi dia menteri memukul benteng F1. Boom. Gajah memukul menteri, benteng memukul gajah, kemudian putih raja G2. Nah, apakah pertukaran ini menguntungkan bagi pemain hitam? Jawabannya, yap. Kenapa menguntungkan? Karena walaupun menterinya ditukar dengan benteng dan gajah, tapi secara posisi ini menguntungkan bagi Hans Niemann. Karena putih dengan adanya kuda di petak D4 ini sangat kuat dan ya kita bisa lihat buah putih seperti di penjara, guys, seperti tidak bisa keluar untuk menyerang. Raja G2, apa yang harus dilakukan oleh hitam? Hitam memilih benteng E ke petak F8. Putih kembali melakukan kesalahan dengan memukul pion di petak H4. Ini waktunya sobat chess lovers untuk menjawab apa yang harus dilakukan oleh Hans Niemann di posisi ini, guys. Pause videonya dan tulis jawaban kalian, guys. Yap, congratulations kalau kalian tahu, benteng memukul gajah. Boom! Menteri memukul benteng, Hans Niemann kuda F4. Kemudian putih raja A2, kuda memukul benteng, putih menteri A3. Dapatkah kalian temukan 7 langkah mat di posisi ini, teman-teman? 6 langkah malah. Yap, dimulai dengan benteng F2. Boom! Raja ke petak H3. Ini makin cepat ya sebenarnya. Harusnya dia raja G3. Raja H3, kuda F4. Boom! Raja ke petak G3, skakmat. Nah, menarik kalau misalkan dia memilih langkah raja ke petak G3 gimana, Bang? Maka putih di sini juga akan skakmat dengan kuda E2. Raja G4, akan ada benteng G2, raja ke petak F3, akan ada kuda E1. Raja ke petak E3, akan ada kuda ke petak G3. Gila, ini brilian banget. Menteri coba mundur, akan ada skakmat kuda F1. Gila, indah banget ya, guys. Nah, apa kesalahan putih? Kesalahan putih adalah ketika melakukan jalan kuda G5 ya. Apa yang harusnya dipilih oleh pemain putih di posisi ini? Harusnya putih bisa menghindari ancaman dari gajah H6 ini. Yaitu menghindari pin adalah teknik dasar ya. Dengan menteri E1. Walaupun masih dikatakan unggul untuk hitam. Setidaknya posisi ini lebih baik ketimbang harus melakukan pertukaran tadi kuda G5. Apalagi ini main kilat, pasti dalam posisi yang sulit dengan buang menteri seperti tadi akan kesulitan buat pemain putih.
Yap, teman-teman, apa komentar kalian buat partai ini dengan pengorbanan yang sangat indah ini menurut saya? Praktis putih langsung pasif banget ya setelah benteng ditukar ya dengan menteri. Tulis komentar kalian dan kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita tunggu Hans Niemann ketemu dengan Magnus di turnamen berikutnya. Tapi Magnus kan udah nggak mau lawan Hans Niemann ya. Kalau ketemu Hans Niemann, dia akan nyerah aja langsung. Ya, sayang Hans Niemann-nya jelek kemarin.